Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar semuanya, Nana Ustadz semua? Alhamdulillah. Sehat sekali. Sehat terus. Allahu Akbar. Iya. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ya, Ustadz doakan semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Apalagi di kondisi pandemi ini, virus yang terus merajalela. Nah, kita berdoa kepada Allah semoga diberikan kesehatan. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita mulai berdoa. Nah, kali ini kita coba Bang Fitra Hadi, ya silakan diklik gambar mic-nya untuk sama-sama kita berdoa bersama-sama. Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahma wa Hari ini Ustadz akan share sebuah cerita. Ada yang mau dengar cerita? Seperti biasa, ya kan? Ya, ini cerita untuk memotivasi kita semua. Pada suatu hari di sebuah kolam, semuanya kolam, ya kan? Di sebuah kolam hiduplah ikan. Kemudian ada seekor kura-kura di sana. Satu hari si ikannya ngomongin, "Hei kura-kura, mengapa setiap kali kamu mengalami masalah, selalu bersembunyi?" Itu kata si ikan. Nah, si kura-kura yang sedang bernyanyi-nyanyi dengan gitar menjawab, "Pentingkah pertanyaan itu bagiku dan bagimu?" Dia mempertanyakan apa pentingnya dia bertanya gitu. Nah, kemudian ikannya bertanya lagi, "Semua makhluk di kolam ini mempertanyakan sifatmu itu. Kamu kalau dapat masalah selalu bersembunyi. Kalau menerima masalah selalu bersembunyi. Nah, tidak peduli. Apa yang salah denganmu?" Kemudian kura-kura menjawab, "Apakah penting komentar orang lain?" katanya. "Aku tidak menghindar, hanya mencari kedamaian di dalam cangkangku." Nah, ikannya ngomong lagi, "Apa kamu tidak peduli pada pembicaraan orang-orang di sekitarmu?" kata si ikan. Lalu si kura-kura, kura-kuranya salah. Ini bukan kura-kura ya. Nah, nanti jangan diturunkan di rumah itu, nanti dimarah sama mamanya. Oke. Nah, kata si kura-kura, "Inilah alasannya kenapa umurku itu lebih panjang dari umur kalian. Kalian selalu mengurusi urusan orang lain. Nah, padahal kalian punya urusan masing-masing. Aku tidak demikian. Aku tidak peduli dengan omongan orang lain. Nah, jangan terlalu sibuk mengurusi urusan orang lain." Itu kata si kura-kura. Nah, itulah kenapa kura-kura bisa umurnya panjang. Nah, ini ada beritanya nih. Tahun ini usianya 189 tahun. Wow, ada kura-kura yang umurnya 189 tahun. Ya, kalau dari kisah tersebut, kenapa? Ya karena kura-kura nggak terlalu memperdulikan omongan-omongan orang. Ya, omongan-omongan orang, apa yang dijelek-jelekkan orang kepada dia nggak peduli. Makanya dia bisa panjang umur. Nah, itu tadi hanya kisah ya, hanya dongeng, tidak ada di kejadian nyata. Ini hanya memberikan pelajaran bagi kita, motivasi bagi kita. Jika kita mau berhasil, jika kita mau sukses, jangan terlalu memperdulikan apa yang dibicarakan orang lain kepada kita. Apalagi bicara itu tentang keburukan kita. Ini kata-kata bijak yang harus kita pahami. Harus banyak introspeksi dan jangan terlalu sibuk mengurusi aib orang lain. Dari yang pekan lalu kita membahas tentang organ gerak dan kemudian menemukan ide pokok. Ya, hari ini kita akan mencoba masuk ke materi terbaru kita. Oke, nampak ya? Nah, akan membahas apa saja ya pada pertemuan pagi ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mengamati gambar cerita, ya, kita mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita dengan runtut. Kemudian dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan menjadi sebuah cerita dengan tepat. Kemudian tujuan yang terakhir, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan, yakni ikan. Oke, ikan ini namanya adalah ikan kelelawar berbibir merah.
atau disebut dengan lip batfish. Nah, hewan ini hanya ada di perairan negara Peru ya. Peru itu ada di benua Amerika. Nah, hewan ini termasuk salah satu jenis ikan yang tidak bisa berenang. Lucu ya, ada ternyata ikan yang tidak bisa berenang. Oke, coba. Ini pertanyaan ini untuk kalian. Mengapa ikan kelelawar berbiri merah tidak bisa berenang? Nah, bisa menjawab? Coba Bang Safik, apa kira-kira Bang Safik? Mengapa ikan ini nggak bisa berenang? Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu ya. Oke, Bang Sogi bisa jawab kenapa ikan ini nggak bisa berenang? Kenapa? Dia punya kaki ya? Ya, sebenarnya alasannya bukan itu, tapi jawabannya sudah hampir tepat. Ikan ini tidak bisa berenang karena dia tidak punya sirip seperti ikan kebanyakan. Dia hanya punya alat gerak, yakni yang ada di ekornya, kemudian kakinya 4. Ya, hewannya ada kakinya, ikannya. Ini ikan yang sangat unik. Itulah begitu besar kebesaran Allah yang menciptakan hewan seperti ini. Nah, kalau kita lihat organ gerak apa saja pada ikan sehingga ikan itu bisa berenang. Nah, Bang Hafiz, silakan jawab Bang Hafiz. Kita kan pernah punya ikan ini, Bang Hafiz pasti punya ikan juga di rumah. Kenapa ikan nggak bisa berenang ya? Kenapa ikan kok bisa berenang? Apa yang dia punya? Sirip. Sirip. Iya, pandai sekali. Oke, karena dia punya sirip. Nanti akan kita sampai di sana ya. Ini permasalahan pertama, problemnya ternyata ada juga ikan yang nggak bisa berenang, dan kesimpulannya ikan tersebut nggak bisa berenang karena tidak punya sirip ya. Ini ada sebuah cerita bergambar. Oke, kalian pasti bisa menjawabnya ya. Oke, sekarang Bang Fitra Hadi, baca kalimat yang pertama ini, paragraf yang pertama. Pada hari Minggu, Iqbal berencana membeli seekor ikan hias dengan sejumlah uang yang diberikan ibunya. Ia langsung menuju toko ikan milik Pak Said. Nah, dari tulisan ini, Sapik, gambar mana yang sesuai dari kalimat itu? Ayo tebak, Sapik. Gambar 1, 2, 3, atau 4? 3. 3, wis betul, mantap. Ya, betul ya. Nah, kemudian Bang Sauki baca paragraf yang kedua. Pulang dari toko ikan Pak Said dengan hati gembira, Iqbal langsung menuju akuarium. Dengan berhati-hati ia meletakkan ikan yang baru dibelinya. Sekarang Iqbal memiliki 4 ikan hias. Iya, pandai sekali. Sauki, kira-kira bacaan yang kedua ini cocoknya di gambar yang mana ya? 4. Iya, gambar yang 4. Pintar sekali. Oke, berikutnya. Nah, kalian sudah bisa ternyata mengkategorikan, memilih gambar sesuai dengan teksnya. Nah, itu tadi tentang gambar cerita. Gambar cerita itu bisa dijelaskan sebagai sebuah gambar yang menceritakan peristiwa yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang dalam suatu peristiwa. Dengan adanya gambar, kita akan lebih cepat dalam memahami suatu cerita. Oke. Nah, sekarang coba kalian tebak ini gambar sedang apa ya? Boleh dibuka mic-nya bareng-bareng. Ini gambar apa? Sedang ngapain? Royong. Bergotong royong. Iya. Kemudian ini gambar yang kedua? Sedekah. Iya, bersedekah ya. Beri. Iya, ternyata bisa menentukan gambar, membaca gambar walaupun tidak ada teksnya. Oke, kita lanjutkan. Tadi tentang gambar cerita. Ya, ceritanya juga tentang ikan. Sekarang masih tentang ikan. Nah, ini yang tadi. Nah, coba kalau ini kan teks yang tadi ya. Sekarang kalian lihat gambarnya. Ini untuk menentukan ide pokok dari sebuah kalimat, apalagi yang ada gambarnya, itu akan lebih mudah. Kalau kalian lihat dari gambarnya, kira-kira gambar apa yang bisa kalian lihat? Amam, itu gambar apa Bang Amam? Hidupkan mic-nya, Bang Amam. Ngapain gambarnya? Kasih duit. Nah, kasih duit ngapain itu?
Membeli ikan. Iya, Iqbal membeli seekor ikan hias, ya. Nah, tadi kan cerita tentang si Iqbal. Nah, kemudian dari gambar yang kedua, ya, dari gambar yang kedua bisa kita lihat. Nah, coba Bang Fitra Hadi, ini gambarnya ngapain ya? Gambar Iqbal sedang memasukkan ikan ke akuarium. Iya, Iqbal meletakkan ikan ke akuarium. Nah, ternyata ini ya, ini menyimpulkan bahwa kalau kita membaca sebuah gambar, melihat sebuah gambar, kemudian ada teksnya, kita juga bisa menentukan ide pokok lebih cepat. Artinya, gambar dalam cerita itu membuat kita lebih mudah untuk menentukan gagasan apa yang ada di dalam sebuah cerita. Itu maksudnya. Ikan apa ini? Ayo Pak. Ikan Ikan cupang. cupang. Iya. Ada yang punya ikan cupang di rumah? Ada ya? Oh, luar biasa. Oke. Ini ikan cupang. Kita lanjutkan tentang organ gerak ikan. Ikan itu memiliki sistem gerak yang unik, ya. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata. Tahu nggak hewan vertebrata? Hewan bertulang Belakang. belakang. Ya. Bertulang. Ya, hewan bertulang belakang. Ini sistem geraknya unik. Ikan berbeda dengan hewan bertulang belakang lainnya. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan ada di dalam air. Nah, ini sistem gerak ikan. Perhatikan gambar tersebut. Ya. Nah, ini alat geraknya. Nah, di sini ada sirip. Siripnya itu ada banyak ya. Pertama sirip yang punggung, ada sirip ekor, sirip belakang, sirip perut, ya. Nah, kemudian dia juga punya sirip dada. Oke, Ustaz akan jelaskan secara singkat apa gunanya sirip-sirip ini. Sirip yang di dada, ya, sirip yang di dada ini gunanya untuk menahan keseimbangan, ya. Keseimbangan biar dia nggak tumbang. Nah, kalau dia berada di dasar air, dia akan bisa seperti seolah-olah menjadi kaki. Sama dengan sirip perut ini. Sirip perutnya juga sama, hampir sama. Kemudian sirip ekor dan sirip belakang ini sebagai kendali atau kemudi. Pernah naik kapal nggak? Ada yang pernah naik kapal? Ada ya? Nah, pernah. Di kapal itu kan ada kemudi yang bisa belok kanan, belok kiri. Nah, itu gunanya sirip ekor dan sirip belakang. Nah, sirip yang di atas ini juga sebagai keseimbangan, ya. Nah, kemudian ikan itu bisa naik ke permukaan, bisa masuk ke dalam. Nah, sama kayak kapal selam, seperti kapal selam itu bisa naik ke permukaan, bisa turun ke dalam. Nah, itu dikarenakan ikan ini punya gelembung renang namanya. Kalau gelembung ini terisi udara, dia akan terapung ke air. Oke, baik. Kita sudah masuk di pelajaran ini yang terakhir ya, alat gerak. Nah, pelajaran kita sudah berakhir, itu saja. Ya, sebelum berakhir, Ustadz mau kalian coba menyimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini tentang apa aja ya? Tentang ikan. Tentang ikan, alat gerak ikan. Alat gerak ikan itu ada apa aja ya? Tentang ikan, Ustadz. Nah, alat geraknya apa aja tadi? Ada sirip, ya. Siripnya ada di mana aja? Punggung. Atas. Punggung. Ekor. Di ekor, ya kan? Di dada. Ya, kemudian tadi selain ikan, kita membahas apa lagi tadi? Tentang? Yang tadi loh, yang ada ceritanya. Tentang gambar. Gambar dan teks. Gambar cerita ya. Apa? Ulangi. Gambar? Gambar cerita. Iya, tadi kita membahas tentang gambar cerita. Kalian bisa menentukan cerita dari sebuah gambar yang ada. Oke, baik demikian pelajaran kita hari ini, anak-anak sekalian. Untuk berikutnya, Ustadz mau kalian nanti mengerjakan tugas yang Ustadz berikan di WA, ya. Nanti Ustadznya akan mendapatkan nilai khusus untuk kalian. Oke, kerja soalnya itu berbentuk Google Form. Nah, nanti kalian mengisinya secara online di rumah bersama orang tua kalian.
Oke, demikian untuk menutup pembahasan kita hari ini. Tolong Bang Iqbal, kita pimpin doa menutup majelis. Silakan, Bang Iqbal. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, demikian belajar kita hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Rajin belajar di rumah dan semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.